Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sisilia Rosma Widioning, dosen tetap Prodi Diploma 3 Akuntansi dari Politeknik Sawunggalih Aji Purworejo, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu di bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah pengantar akuntansi 1. Untuk deskripsi mata kuliah ini saya akan menjelaskan bahwa mata kuliah pengantar akuntansi 1 merupakan mata kuliah wajib dan merupakan mata kuliah kompetensi di prodi akuntansi yang ditempuh oleh mahasiswa itu di semester 1 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 praktek SKS praktek. Dalam mata kuliah ini akan dibahas yaitu akuntansi dan lingkungannya, persamaan dasar akuntansi, siklus akuntansi untuk perusahaan jasa, dan siklus akuntansi untuk perusahaan dagang. Yang nanti secara lengkap dan terinci akan saya jelaskan pada sesi yang berikutnya, yaitu pada materi yang akan diperoleh mahasiswa selama 1 semester. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 1, yaitu diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa yang pertama adalah memahami pengetahuan dasar mengenai akuntansi sebagai pengantar untuk mempelajari lebih lanjut akuntansi keuangan dan bidang-bidang akuntansi lain yang terkait dengan akuntansi. Yang kedua, yaitu diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami perbedaan karakteristik perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Capaian pembelajaran yang ketiga yaitu menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Berikutnya akan saya jelaskan tentang materi pembelajaran yang akan diperoleh mahasiswa selama 1 semester yang akan terbagi dalam 14 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama akan dibahas tentang akuntansi dan lingkungannya. Di pertemuan pertama ini akan membahas yaitu pengertian akuntansi dan peran akuntansi dalam perusahaan, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, menguraikan bidang-bidang pengetahuan akuntansi, jenis serta bentuk badan usaha. Pertemuan yang kedua yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Di sini akan dibahas yaitu membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur di dalam persamaan tersebut. Pertemuan yang ketiga yaitu tentang transaksi dan akun. Mahasiswa akan diberikan materi yaitu tentang menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat sebuah transaksi, menjelaskan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan, menjelaskan karakteristik suatu akun, menjabarkan kaidah debit dan kredit. Materi yang keempat yaitu tentang karakteristik akuntansi perusahaan jasa, pencatatan transaksi dan jurnal sampai dengan buku besar. Pertemuan berikutnya yaitu minggu kelima, materi yang akan diberikan adalah buku besar, neraca saldo, dan jurnal
penyesuaian. Sedangkan materi berikutnya yaitu di pertemuan 6 dan 7 akan dibahas yaitu tentang neraca lajur, menyusun laporan keuangan, dan diteruskan dengan jurnal penutup. Setelah mahasiswa mengikuti pertemuan 1 sampai dengan 7, maka akan dilakukan UTS. Materi yang ke-8 akan diteruskan yaitu tentang akuntansi perusahaan dagang. Materi ke-9 dan 10 yaitu jurnal khusus untuk perusahaan dagang. Materi yang ke-11 yaitu buku besar, dilanjutkan dengan neraca saldo. Materi yang ke-12 yaitu jurnal penyesuaian. Materi yang ke-13 adalah neraca lajur dan menyusun laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah jurnal penutup. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery itu sendiri adalah cara dosen bagaimana menyampaikan materi agar mahasiswa dapat menerima, memahami materi dengan baik. Pada delivery di sini, saya menggunakan dengan cara adalah ceramah, diskusi, dan problem based learning. Metode pembelajaran yang kedua adalah interaction, yaitu cara dosen berinteraksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan. Yang saya lakukan di sini itu adalah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya terkait materi yang belum dipahami oleh mahasiswa. Dengan adanya tanya jawab, maka proses perkuliahan akan terjadi dua arah. Interaksi yang berikutnya yang saya lakukan adalah membentuk grup WA dengan tujuan adalah untuk memudahkan komunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Metode pembelajaran yang ketiga adalah assessment, yaitu cara untuk mengukur keberhasilan mahasiswa dalam memahami mahasiswa yang sudah disampaikan. Jadi pada awal perkuliahan, saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan yang nanti akan yang disepakati bersama. Di mana kontrak kuliah ini itu isinya yaitu tentang materi yang akan diperoleh mahasiswa untuk mata kuliah pengantar akuntansi 1. Kontrak kuliah berikutnya itu adalah isinya tentang persentase bobot penilaian. Bobot penilaian yang berlaku di Politeknik Sawunggali Aji adalah sebagai berikut. Presensi 15%, tugas 20%, sikap dan keaktifan 15%, UTS dan UAS masing-masing 25%. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar akuntansi 1 pada pertemuan yang kelima dengan materi jurnal penyesuaian. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Pada pertemuan yang kelima kita akan membahas materi yaitu tentang jurnal penyesuaian. Minggu kemarin kita sudah membahas yaitu tentang buku besar, ya. Semua materi sudah saya upload di e-learning. Saya harapkan semua sudah bisa mengupload materi yang sudah saya berikan yaitu tentang jurnal penyesuaian. Materi hari ini yang kita bahas yang pertama itu adalah menjelaskan mengapa ada akun-akun yang perlu disesuaikan. Yang kedua adalah mengidentifikasi dan menjelaskan jenis-jenis yang penyesuaian.
Yang ketiga adalah membuat jurnal penyesuaian, dan yang keempat adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Ya. Kenapa perlu disesuaikan? Karena ada dua pengaruh. Ya. Yang pertama itu adalah karena metode pencatatan, yaitu metode accrual basis dan cash basis. Dan yang kedua adalah pengaruh pada periodisasi akuntansi. Nah, untuk pengertian accrual basis dan cash basis, ada yang sudah paham atau ada yang saya bisa dibantu untuk pengertian apa itu accrual basis dan cash basis? Saya Bu, saya Oke, Mbak Esti? Ya. Untuk accrual basis itu dilakukan setelah terjadinya transaksi, sedangkan cash basis dilakukan setelah terjadinya penerimaan uang. Oke, betul. Ya. Tadi yang dikatakan Mbak Hesti yaitu tentang accrual basis dan cash basis. Kalau accrual basis itu adalah karena di sini pengakuan pendapatan dan biaya itu berdasarkan kapan itu terjadi. Ya, jadi berdasarkan tanggal transaksi. Sedangkan untuk cash basis, pengakuan pendapatan dan biaya diakui, yaitu kapan kas itu diterima, kapan itu kas dikeluarkan. Nah, inilah yang membuat kita perlu adanya penyesuaian di sini, ya. Nah, metode cash basis itu tidak disarankan. Ya. Kenapa? Ya, karena tidak menyampaikan atau mengidentifikasi laporan yang sebenarnya. Sehingga untuk menyusun laporan keuangan, metode yang dianjurkan itu adalah menggunakan accrual basis. Ya, oke. Nah, akun-akun apa saja yang perlu disesuaikan? Yang pertama adalah biaya dibayar di muka. Yang kedua adalah depresiasi. Yang ketiga adalah biaya yang harus dibayar. Yang keempat adalah pendapatan yang masih akan diterima. Dan yang terakhir adalah pendapatan diterima di muka. Kita akan bahas satu persatu jurnal penyesuaian terkait yang di sini. Yang pertama itu adalah biaya dibayar di muka. Ya. Contoh biaya dibayar di muka itu adalah seperti sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Kenapa? Contoh biaya beban dibayar di muka di sini perlu ada penyesuaian. Saya contohkan seperti ini. Contohnya adalah pada tanggal 1 Oktober 2022, perusahaan itu menyewa gedung senilai 12 juta. Sewa itu adalah untuk 1 tahun. Sehingga karena berdasarkan periodisasi akuntansi, misalnya laporan keuangan dibuat adalah 1 tahun sekali. Ya. Kalau 12 juta ini langsung dibiayakan, maka pada tahun 2022 biaya sewa itu besar. Padahal biaya sewa ini adalah untuk 1 tahun. Ya. Nah, kita lihat di sini pada gambar di sini ya. Oke. Nah, kalau seluruhnya dibebankan selama 1 tahun di sini, otomatis pada tahun 2022 12 juta di sini akan dibebankan di tahun 2022 kalau pakai cash basis. Maka itulah sarannya kenapa cash basis itu tidak disarankan dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Ya. Nah, kalau dengan menggunakan accrual basis, maka pengakuan biaya sampai dengan tahun 2022, maka hanya berapa bulan di sini? Berapa bulan? 3 bulan. Otomatis akan kita lihat di sini, ya. Pada saat perusahaan mengeluarkan uang untuk biaya sewa, maka jurnalnya adalah bukan biaya pada kas, tetapi sewa dibayar di muka pada kas. Ya, oke. Sehingga pada akhir tahun periodisasi akuntansi, maka dilakukan penyesuaian berapa biaya sewa yang dibebankan di tahun 2022. Jadi hanya 3 bulan saja. Ya, sehingga pada akhir bulan Desember akan dibuat jurnal penyesuaian, yaitu biaya sewa pada sewa dibayar di muka, yaitu sebesar 3 juta.
Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sama sini? Mau tanya Bu? Iya. Saya masih bingung perihal biaya dibayar di muka sama biaya yang masih harus dibayar. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Menanyakan yaitu tentang biaya dibayar di muka dan satu lagi adalah Biaya yang harus dibayar. Oke. Kalau biaya dibayar di muka artinya ini saya contohkan adalah tadi sewa, perusahaan mengeluarkan biaya ya untuk sewa gedung selama 1 tahun. Padahal biaya tersebut itu belum dipakai, ya, sehingga yang dibiayakan itu adalah yang benar-benar dipakai. Sehingga inilah yang dimaksud dengan biaya dibayar di muka. Akan tetapi kalau yang kedua, pertanyaan yang kedua itu adalah nanti yang akan kita bahas adalah beban yang masih harus dibayar. Nah, beban yang masih harus dibayar itu artinya apa? Biaya sudah terjadi, akan tetapi perusahaan belum mengeluarkan kas. Ya, contohnya adalah apa? Yaitu misalnya gaji. Ya, nah, nanti akan kita contohkan biaya yang masih, beban yang masih harus dibayar. Ya, nah ini contohnya itu adalah biaya yang sudah menjadi beban perusahaan namun pada akhir periode akuntansi belum dibayar. Contohnya adalah gaji yang belum dibayar, pajak yang belum dibayar, dan bunga yang belum dibayar. Ya. Jadi kita bekerja 1 bulan nih, 1 Agustus, misalnya 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Dibayarnya itu adalah di bulan berikutnya. Misalnya kalau perusahaan membuat perjanjian pembayaran adalah di tanggal 1 atau tanggal 2 berikutnya. Sehingga biaya itu sudah terjadi, tetapi perusahaan belum mencatat dan mengeluarkan biaya tersebut. Gitu Mbak? Oke. Nah, kita lanjut untuk penyesuaian, yaitu beban yang masih harus dibayar. Ya. Contohnya adalah sebagai berikut tadi tentang utang yang disebut dengan contohnya ini utang gaji. Ya. Pada tanggal 28 Desember 2022 dilakukan perhitungan gaji karyawan untuk bulan Desember itu senilai 5 juta. Akan tetapi beban gaji tersebut akan dibayarkan di Januari 2023. Maka itu perlu penyesuaian. Ya. Sehingga perusahaan biaya sudah terjadi, tetapi perusahaan belum mengeluarkan kas dan belum mencatat biaya tersebut. Ya, sehingga jurnal penyesuaiannya itu adalah beban gaji untuk bulan Desember pada utang gaji. Ya, oke. Jadi ada perbedaan tadi biaya dibayar di muka dengan beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih dibayar itu artinya masih ada utang biaya. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan untuk jurnal penyesuaian berikutnya. Nah, ini yaitu pendapatan yang akan diterima. Artinya apa ini ya? Pendapatan yang akan diterima itu adalah pendapatan yang sudah terbentuk tetapi belum diterima pembayarannya. Jadi suatu perusahaan pekerjaan sudah selesai tetapi belum menerima pendapatan tersebut, sehingga perlu adanya dibuat jurnal penyesuaian. Nah, ini digambarkan seperti ini. Saya telah melaksanakan pekerjaan tetapi belum sempat kirim tagihan misalnya. Ya. Jadi contohnya, PT Tunggal telah menyelesaikan suatu jasa pemasangan instalasi senilai totalnya adalah 1.200.000, tetapi belum ditagihkan ke kliennya. Maka perusahaan perlu melakukan penyesuaian. Penyesuaian apa yang harus dibuat? Oke, penyesuaiannya di sini itu adalah karena pendapatan belum diterima, itu merupakan piutang.
jurnalnya adalah piutang pendapatan pada pendapatan. Nanti tinggal ditulis pendapatan apa, ya. Sebesar adalah 1.200.000. Oke, ya. Nah, ini tadi sudah ya pendapatan yang diterima di muka. Ya. Jadi artinya adalah pendapatan yang sebenarnya itu sudah menjadi hak perusahaan, tetapi pendapatan tersebut belum diterima. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Akun yang perlu disesuaikan, yaitu pendapatan yang diterima di muka. Kalau ini kebalikannya yang tadi. Ya. Kalau ini pendapatan yang diterima di muka. Jadi pekerjaan belum selesai, tetapi perusahaan sudah mendapatkan pendapatan. Revenue-nya sudah diterima di depan. Artinya di sini pendapatan yang sebenarnya belum menjadi hak perusahaan, tetapi sudah diterima. Ya. Nah, karena metode yang digunakan itu adalah accrual tadi ya, maka saya contohkan pada tanggal 1 Oktober perusahaan itu menyewakan alat. Ya. Diterima pembayaran di muka sewa alat sebesar 4 juta untuk 4 bulan. Padahal di sini terimanya adalah Oktober, berarti sewanya itu berapa bulan? Jadi selesainya kapan? Oktober, November, Desember, Januari. Ya. Tetapi pada Oktober perusahaan sudah menerima kas sebesar 4 juta. Jadi pada saat menerima kas di sini bukan langsung diakui sebagai pendapatan. Memang betul kas diterima, yaitu kas di debit sebesar 4 juta. Kreditnya bukan pendapatan, tetapi pendapatan diterima di muka, yaitu sebesar 4 juta. Nanti pada akhir periode per 31 Desember dibuat jurnal penyesuaian. Berapa pendapatan yang sebenarnya yang diakui di tahun 2022, yaitu hanya sebesar berapa bulan? Yang 3 bulan. Sehingga yang diakui di pendapatannya itu adalah hanya yang 3 bulan di sini, yaitu yang 3 bulan, yaitu sebesar 3 juta. Ya, akunnya adalah di sini. Ya. Jadi pada saat kas diterima, yaitu tadi kas pada pendapatan diterima di muka. Nanti pada akhir periode dibuat jurnal penyesuaian, yaitu pendapatan diterima di muka di debit. Nah, baru pengakuan pendapatannya. Pendapatan di kredit sebesar 3 juta. Oke, ya. Sehingga dapat disimpulkan, jurnal penyesuaian diperlukan agar laporan keuangan itu memberikan informasi keuangan yang senyatanya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Cukup. Baik. Nanti akan kita buat latihan soal, ya. Kita akan kerjakan soal di sini, ya, untuk bisa memahami, ya, tentang mencatat jurnal penyesuaian. Ya, oke. Untuk jurnal penyesuaian nanti ada saya berikan tugas, ya, sudah saya upload di e-learning. Nanti tugas di-download saja tugasnya, ya, dan dikumpulkan, di-upload di e-learning dengan batas waktu dan ketentuan sudah ada di soal. Ya. Kemudian untuk materi hari ini tentang jurnal penyesuaian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.